iku la ya juzu ora wenang apa hibatu menehake ing mah illa habbatai hintatin. Ya Allah ya Rabbi ya Karing angin wiji luruni gandum wanah wahalan sepadane habbatai hintah. Fala ya juzu mongko ora wenang apa bai'uhuma menehake ing habbatai hintah. Hah? Fala ya juzu mongko ora wenang apa bai'uhuma ngedol ing habbatai hintah. Tapi wata juzulan menang apa hibatuhuma menehake ing habbatai hintah. Wala tumlaku wala talzamu al-hibatu illa bil qabdi. Wala tumlaku lan ora bisa den miliki. Wala talzamu lan ora luzum. Apa al-hibatu hibah illa bil qabdi angin kelawan den trimo. Illa bil qabdi angin kelawan den trimo. Biidnil wahibi kelawan idine wong kang menehake. Falau matal mauhubu lahu awil wahibu qabla qabdihi al-hibah lam tanfasikh al-hibatu. Falau mata mongko lamun mati sapa al-wahibu wong kang menehake sapa al-wahibu wong kang sapa al-mauhubu wong kang wenehi sapa lahu al awil wahibu tau wong kang menehake. Kalau pihak yang diberi atau pihak yang memberi terlebih dahulu meninggal qabla qabdi ing dalem sadurunge ya Allah ya Rabbi ya Karim oleh nerimo mauhub lah. Lek balikin nang mauhub lah berarti oleh nerimo. Lek balikin nang al wahib berarti oleh nyerahake wahib. Al hibata ing hibah. Lam tanfasikh mongko ora rusak. Apa al hibatu akad hibah. Wa yakumu warisuhu maqamahu. Wa yakumu lan ngenggon-ngenggoni. Sapa warisuhu ahli warisi mauhub lah awil wahib. Ahli warisi mauhub lah awil wahib. Maqamahu, maqam ya, karena yakumu, maqaman, lek aqama yukimu muqaman. Maqamahu ing dalem panggonane mauhub la utawa wahib. Fil qabdi ing dalem nerima wal ikbadi lan nyerahake. Fil qabdi ing dalem nerima wal ikbadi lan nyerahake. Wa idza qabadha al mauhubu lahu lam yakun lil wahibi ay yarji'a fiha. Wa idza qabadha lan ari kalane nerima ing hibah. Lan ari kalane nerima ing hibah sapa al mauhubu lahu mauhub lah. Mauhub lah itu pihak yang diberi. Ketika barang yang diberikan itu sudah diterima oleh mauhub lah, lam yakun mongko ora ono iku lil wahibi keduwe wong kang menehake. Apa yarji ayan to ngrujuk sapa wahib? Apa yarji ayan to ngrujuk sapa wahib? Fiha ing dalem hibah. Fiha ing dalem hibah. Illa ayyakuna angin yen to ana sapa wahib. Illa ayyakuna angin yen to ana sapa wahib iku walidan wong tuwa. Iku walidan wong tuwa wa in ala senajan sak pendukur sapa walid. Wa in ala senajan sak pendukur sapa walid. Wa idza amara pun. Lumayan Pak pembahasannya. Pun sekarang membahas tentang hibah. Hibah itu akad pemberian. Sebenarnya begini Pak, sebelum saya teruskan. Dalam istilah fikih itu ada beberapa istilah yang kondisinya berbeda. Ada hibah, ada sedekah, ada hadiah. Hibah, sedekah, hadiah. Kalau hibah itu yang penting pemberian. Tidak membahas apakah itu dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Pokok ngekei itu jenenge hibah, pemberian. Tapi kalau bahasanya sedekah itu adalah pemberian dalam rangka untuk thalabus shawab, mendapatkan pahala. Dalam kurung pihak yang diberi dalam kondisi membutuhkan. Pihak yang diberi dalam kondisi membutuhkan. Itu namanya sedekah. Faruk misalnya, pemangan gak duit duit, akhirnya karo sonep ditraktir, wah bos sonep, ini ya.
Traktir karo sone. Wis Ruk, tak bayari aku Ruk, tahu tek pesen pisan. Ini namanya sodako. Sodako itu pemberian yang rangkanya itu adalah pihak yang diberi itu dalam kondisi membutuhkan. Dalam rangka ingin mencari pahala. Ada istilah lagi itu namanya hadiah. Kalau hadiah itu pemberian bukan dalam rangka membutuhkan, bukan. Bukan dalam rangka kebutuhan. Ya pemberian. Contoh, orang sugih. Ada orang yang nggak membutuhkan apa yang kamu beri, itu namanya hadiah. Kowe ngekei rokok aku. Ku sedekah, dasmu ku sedekah, rokokku akeh ku sedekah. Nggak ada. Hah? Bagas kok nyalami aku. Gus niki sedekah, Gus. Sedekah apa? Sedekah itu rangkanya adalah al-hajah. Membutuhkan. Kamu ngasih uang kepada orang yang membutuhkan itu namanya sedekah. Tapi kalau kepada orang yang tidak membutuhkan itu namanya bukan sedekah, tapi itu hadiah. Niki hadiah Mas Faruk. Oleh Faruk duwe akeh. Gus tepung soalnya kan. Cara ngkei Faruk kan nguyai segoro ya. Itu jadinya duduk sedekah, tapi hadiah. Lah kalau hibah itu tidak membahas dua ini tadi, Pak. Hibah itu yang penting pemberian. Entah butuh nggak butuh, cari pahala nggak cari pahala, kaya miskin itu hibah namanya. Jadi hibah itu lebih umum daripada istilah sedekah dan juga hadiah. Yes. Itu namanya perbedaan antara hibah, sedekah dan juga hadiah. Ada klasifikasinya masing-masing. Ada penggunaannya masing-masing. Jadi jangan sampai keliru. Bagas kok dijak ibuke, mane sowan kiai ini. Ngapunten yai sedekah kula. Diantem ya karo kiai ini maamu. Sedekah piye sedekah? Sedekah itu rangkanya adalah al-hajah, kebutuhan. Lah, kemarin sudah jelaskan bahwa hibah itu diambil dari lafaz habbah. Habbah itu artinya adalah hubu birrih. Silir angin. Ngerti silir angin, Agas? Hembusan angin. Wah, isis. Lah kemarin dikatakan oleh kitab Fathul Qorib bahwa hibah itu diambil dari lafaz habbah yang artinya itu adalah silir-silir angin. Karena hibah itu laksana siliran yang keluar dari tangannya pihak pemberi kepada tangannya pihak yang diberi. Gampangnya ngomong wong dikek iku isis, guys. Kowe cara dikek kan isis, guys ya. Hah? Anak sumuk kok ditelok dana yang transferan kan isis ngono awake. Makanya hibah itu diambil dari lafaz habbah yang artinya itu adalah silir. Karena memang isis tenan, Pak. Pokoknya rada gede, wang ini tambah gede. Tambah isis ngono bawane. Hah? Aku ya habba. Ada yang mengatakan hibah itu diambil dari lafaz habba idza staiqadha min naumi. Ketika hibah itu diambil dari lafaz habba yang artinya itu adalah istaiqadha, bangun atau sadar. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa hibah itu diambil dari lafaz habbah yang artinya itu adalah sadar, bangun. Itu karena memang manusia itu secara wataknya nggak cocok dengan yang namanya memberi. Ngekek ini apa yang diduweni nggak cocok, abot, medit, males. Sehingga ketika dia mau mengeluarkan, memberikan, mensedekahkan apa yang dia miliki, maka itu artinya dia sadar. Yang sebelumnya nggak sadar. Makanya diambil dari lafaz itu. Tapi pada normalnya hibah itu diambil dari lafaz wahaba. Bina kuwi misal wawi. Wa'ada ya'idu idatan wahaba. Apa Ruk? Wahaba ibu. Lo idatan kok. Lo hidatan oleh dal teko ndi hibatan. Wahaba ya'idu hibatan. Makanya kok lek istilah itu gawe mauhub, wahib. Lek gawe habba mestine bukan mauhub, tapi habun mahbub. Ngono malih. Siya fi syar'i tamlikun munajjazun mutlaqun fi ainin halal hayati bila walau minal a'la. Hibah itu secara syariat, yang dinamakan hibah secara syariat itu adalah tamlek, memberikan kepemilikan yang dilangsungkan, yang diloloskan, bahasanya ngono lah, munajjas. Yang dilangsungkan, yang diloloskan. Mutlakun, yang dimutlakkan.
pada satu benda dalam kondisi masih hidup tanpa adanya timbal balik. Meskipun dari orang yang lebih tinggi. Sudah? Hibah itu adalah tamlek. Hibah itu adalah memberikan kepemilikan. Hibah itu bukan meminjamkan, Pak, tapi memberikan kepemilikan. Artinya kalau barang itu sudah dihibahkan, maka sudah sepenuhnya barang itu menjadi milik daripada mauhub lah, pihak yang diberi. Soalnya saya kira rada akeh ngono. Biar jare dikekno. Suwe-suwe, enggak kok tak sileno. Ya apa sih? Biar dikekno. Masa kemudian disileno. Kalau yang namanya diberikan itu tamlek, memberikan kepemilikan. Ya. Tamlik munajas, memberikan kepemilikan yang sifatnya diloloskan, dilangsungkan. Artinya tanpa menunggu apa-apa, ya seketika itu dihibahkan, seketika itu diberikan. Maka mengecualikan nanti itu prakteknya adalah al-wasiyah. Wasiyah itu hibah tapi sifatnya tidak munajas. Tidak dilangsungkan, tidak dijadikan. Menelek bapak mati, tanah pinggir kono, kayak no Pak RT. Itu hibah, tapi hibah yang tidak dilangsungkan. Hibah yang tidak langsung dijadikan seketika itu, tapi menunggu kematian. Itu namanya bukan hibah, tapi apa? Wasiat. Karena kalau hibah itu harus tamlek munajas. Harus pemberian yang langsung, yang dilangsungkan. Bukan pemberian yang sifatnya menunggu, bukan. Ya. Kalau gak munajas, menunggu kematian, itu namanya bukan tamlek yang sifatnya hibah, tapi itu namanya wasiat. Kemudian mutlak, pemberian itu, hibah itu adalah pemberian yang sifatnya dimutlakkan. Mengecualikan pemberian yang sifatnya itu diberikan masa waktu. Itu namanya bukan hibah, tapi meminjamkan. Kita kuruk. Gawian saulan. Namanya bukan hibah, tapi pinjam. Ariyah, bukan hibah. Yang namanya hibah itu memberikan kepemilikan suatu barang dalam masa waktu yang tidak terbatas. Dalam masa waktu yang tidak dibatasi. Mutlak. Fi ainin. Yang namanya hibah itu memberikan kepemilikan suatu barang. Memberikan kepemilikan suatu barang. Sehingga mengecualikan memberikan kepemilikan sebuah manfaat. Memberikan kepemilikan sebuah manfaat. Itu namanya bukan hibah. Karena hibah itu al-ain. Memberikan sebuah kepemilikan daripada barang. Tapi kalau memberikan kepemilikan sebuah manfaat itu namanya bukan hibah. Contoh. Aku di garasi. Saya punya garasi. Saya ngomong ke Faruk. Ruk, garasi saya itu tetap punya saya. Tapi kalau kamu mau pakai aja. Enggak apa-apa. Hibah enggak itu? Kamu punya hak guna di sana. Manfaatnya garasi kamu boleh pakai. Karena sudah saya berikan. Saya persilahkan. Tapi garasi ini tetap gonku. Itu namanya bukan hibah. Karena hibah itu adalah memberikan sebuah barang. Maka mengecualikan yang namanya memberikan sebuah kemanfaatan. Halal hayat. Yang namanya hibah itu memberikan dalam kondisi masih hidup. Sehingga mengecualikan pemberian yang itu menunggu kondisi kematian. Ya wasiat itu tadi. Itu namanya bukan hibah. Bila iwadin. Tanpa adanya timbal balik. Kalau ada orang memberi, berharap kok ada timbal balik, namanya bukan hibah. Karena yang namanya hibah itu pemberian tanpa adanya timbal cuma-cuma. Maka mohon maaf, kejadian di Indonesia yang banyak terkait masalah buwo. Ngerti buwo? Ini nggak mau pegasnya tuh banget. Buwo. Nah, jadi nggak ada buwo. Buwoh ya. Buwoh. Oh, apa buwoh? Lek jadi wong Kediri becek. Ngerti gak? Elang aja bro. Apa? Becek.
Suruhan itu. Hah? Suruhan. Apa suruhan? Suruhan itu. Suruhan. Apa suruhan? Begini guru. Nang di bacanya siapa? Nang Jirgoro. Oh suruhan. Ya sudah lah. Bubu becek. Lain Banyuwangi bro. Garut. Itu Banyuwangi ya. Lain waru podo ae namanya Pian Sidoarjo Surabaya podo. Buan kuwi Pak ya. Ketika kita memberikan sebuah harta kita. Tapi ini mayoritas loh Pak. Saya nggak mengecualikan kasus-kasus yang murni memberi. Tapi dalam lubuk hatinya dia berharap adanya timbal balik. Kata jadi warung. Kalau masalah kata, aku ngomong fair-fairan. Yang namanya pemberian itu adalah memberikan kepemilikan satu barang tanpa berharap adanya timbal balik. Itu namanya hibah. Paham ya? Sehingga yang terjadi di Indonesia buo, Faruk iwani bawa 500, mergo kok 500 mbah balik. Lek wae nanti kemanten balik. Ya ngono yo. Oh lek ngono ku jenenge dudu hibah, tapi itu kordu. Itu namanya hutang. Mosok iku hutang, ku gak ono bahasa utang. Gak ono bahasa utang, tapi kabeh wong wis paham. Lek kapan aku buwe iki 500 ya balike 500. Sampai gak didodok temen. Loh, guyu Bagas. Loh kuwi tenanan lho gas takandane kamu. Loh, makane wong sing ngono-ngono kuwi, wani sampe boli 5 juta. Hah? Harga? Bolong juta gaya ngono. Kayak 5 juta padahal itu dia masih mengharapkan itu akan kembali. Itu namanya bukan hibah, tapi itu namanya kordu, itu namanya hutang. Karena hibah itu jelas cara definisinya. Bila iwadin, tanpa adanya timbal balik. Paham bro? Hah? Koyo. Tapi yo enek. Wong Indonesia sing buwu tenan ku yo enek. Buwu tenan yo enek apanya. Niat buwu aja. Jadi gak berharap kembali ya. Nah, itu hibah namanya. Tapi mayoritas beberapa itu kondisinya semacam itu. Dia tidak 100% memberikan, tapi ada harapan kembali itu tadi. Pun sekarang wala tasihhu al-hibatu illa bi ijabin wa qabulin lafdhan. Yang namanya akad hibah itu baru akan sah. Yang namanya akad hibah itu baru akan sah jika ada ijab dan juga qabul. Yang namanya hibah, pemberian, itu hukumnya sah bila mana ada ijab dan juga qabul. Ada ijab dan juga qabul. Kalau nggak ada ijab qabul, itu hibahnya nggak sah. Ono kancamu di rokok, ditekek. Gak nol kapan lek mun dikekno? Oh, bukti ditekek. Hah? Penggaweane Bagas biasa. Hah? Gak nol iki, Gus. Ono rokokku tak tekek ngono misale ono arek tentang gawe. Gak nol karo Gus iki. Bukti lu tekek. Hah? Tekek bukti deh. Gak nol iki rokok Gus akeh. Itu masalah akeh gak akeh, Pak. Tapi yang namanya hibah, pemberian itu butuh yang namanya ijab qabul. Tak kekno iki lho, tak kei rokok. Oh iya tak terima. Itu namanya hibah. Tapi lek gak ono ijab qabul ngono kuwi namanya bukan hibah. Demenane bocah-bocah. Ono rokok ditekek. Dikekno iki. Gak ono wong buktine. Wis mulai wonge. Hah? Wong wis mulai lho rokok ditinggal. Dikekno berarti. Tutu dikekno ketinggalan iku. Balik marane ade iki. Doleki ngawur. Bare diparani lho entek jan rek. Ya apa rek? Ya akhirnya golek apa deh? Enggak golek rokok lho, tapi kan dikekno iya tak kekno. Kepaksa kowe. Gara-gara dapuranmu ngono. Enggak boleh itu. Enggak boleh. Hibah itu membutuhkan yang namanya ijab dan juga qabul. Harus ada serah terima. Wa dzakaral musannifu dhabital mauhubi fi qaulih wa kullu ma jaza bai'uhu jaza hibatuhu. Wa ma la yajuzu bai'uhu la yajuzu hibatuhu. Kama julin. Secara fikih batasan atau barang-barang yang bisa dihibahkan. Yang bisa dihibahkan itu barang apa saja, Gus? Apakah semua barang itu bisa untuk dihibahkan, bisa untuk diberikan? Maka dawuhnya kitab Fathul Qorib mengatakan setiap barang yang boleh dan sah untuk diperjualbelikan, maka boleh dan sah juga untuk diberikan. Sebaliknya, setiap barang yang tidak boleh, tidak sah diperjualbelikan, maka tidak sah untuk diberikan.
Barang kuwi lek didol kena, berarti dikekne kena. Tapi barang kuwi lek didol gak kena, dikekne yo gak kena. Titik. Ono bocah, hanya bocah telo. Ono bir, homer, minuman keras. Minuman keras itu diperjualbelikan nggak sah, nggak boleh, nggak legal, nggak sah. Marono ono arek eteng-eteng, go botol bir. Kok tuku ngono sih? Haram, gak oleh tuku. Aku lu gak tuku dikei. Hah? Aku lu gak tuku dikei. Goblok gitu. Sesuatu yang bisa diberikan itu adalah sesuatu yang bisa untuk diperjual. Maka benda yang tidak bisa diperjualbelikan itu juga tidak bisa dihibah. Paham? Hah? Aku lu gak tuku dikei. Lah ketemu dikei ambek tuku gak podo ae. Kalau nggak sah diperjualbelikan, maka nggak sah juga untuk dihibahkan. Sama hukumnya. Betul tumbas Gus, namun diparingi. Nggak sah itu akad hibahnya. Nah yang sah untuk dihibahkan itu sesuatu yang sah diperjualbelikan. Contoh, kita tidak sah memperjualbelikan sesuatu yang tidak jelas. Ya, ada baju dalam karung. Ya, ada baju dalam karung. Ada baju dalam lemari. Toh aku di kelambi kok nang lemari. Aku ngomong nang arek-arek. Kelambiku jero lemari ku gampang-gampangan wes 300-an. Sah nggak jual beli seperti ini? Nggak sah, karena maju. Jelas. Kelambi sing di sing 300 itu. Apa jenenge imajinasimu kelambine wapi 300 wani bayar. Dibayar barang bayar teman. Ini kan nggak sah diperjualbelikan. Maka menghibahkan juga nggak sah, juga sama. Aku ngomong nang Faruk, Ruk, aku di kelambi tak kena awakmu, Ruk. Pokoknya nggak salah sejak kelambiku tak kayak awakmu, Ruk. Ini nggak sah secara fikih. Bagus, bapak kelambi api. Itu masalahku ini. Tapi transaksionalnya tidak jelas. Apa yang mau dihibahkan, apa yang mau diberikan itu tidak jelas. Kecuali ada satu praktek. Manakala dijual belikan itu tidak sah, tapi manakala dihibahkan itu bisa sah. Contohnya apa? Habbatai hintoh. Kita beli biji gandum 2 biji itu gak sah. Aku tuh beras kok. Pinten Gus, 2 biji. Itu kan gak sah ya cara fikih. Hah? Aku tuh tepung kok, Ruk. Sapira Gus? 1/2 sendok. Hah? 1/2 sendok. Ini gak sah. Tapi kalau hibah itu sah. Ya. Kalau hibah sah, tapi kalau jual beli tidak sah. Ini pengecualian kaidah tadi. Sesuatu yang sah diperjualbelikan berarti sah untuk dihibah. Sebaliknya, sesuatu yang tidak sah diperjualbelikan maka tidak sah dihibah. Ada pengecualian. Pengecualian ini tadi. Yes. Uya, kowe lek mung sak pucuke sendok kan regane, Pak. Dijual enggak boleh. Enggak sah dijual. Tapi diberikan boleh. Wis lek mak ketepaketan kan ngono lho. Nonggo dilu. Jaluk uyahe kok dilu. Aku masak uyahe kurang lho, uyahe entek. Dikai uya, cuwiti sak opil. Saya boten niku Gus. Kan garam itu kalau cuma segitu enggak sah diperjualbelikan, tapi kalau dihibahkan sah. Biasanya mak soalnya nonggo ngono gitu. Jadi kok betul apa kan nonggo ya. Kok mantuk amuk ruru wae. Hah? Bibi biasa ngono. Tempat masak kok kurang, lali durung blonjo utawa males nonggo dilu. Lah tonggo situ uyahe yo sak pucuk sendok. Lah tonggo 100 yo sawadah. Aduh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Aduh. Ada cangkep. Tonggo kene uya, tonggo kene kencur lengkap gak blonjo. Ada tanggane wae, nak arek blonjo bendine. Nonggo terus. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sembulah ngono kuwi wae. Wala tumlaku wala talzamu alhibatu illa bil qabdi. Makanya kadang wong dijaluk itu ya gak boleh apa-apa. Wong gak perasa ku bendina njaluk. Kan repot to ayo. Dadi ade gak gelem kei. Lah iki duduk krono gak blonjo utawa males blonjo enggak. Pancen gak niat blonjo lek iki. Hah? Duduk lali gak tuku, pancen niat gak tuku lek iki. Ya Allah ya Rabbi ya. Wala tumlaku wala talzamu alhibatu illa bil qabdi bi idnil wahibi. Kemudian selanjutnya hibah, sesuatu yang dihibahkan, sesuatu yang diberikan itu baru akan menjadi milik dan sudah dianggap luzum akadnya. Sesuatu yang dihibahkan, yang diberikan itu akan menjadi milik
dan akan luzum akad hibahnya jika sudah diserah terimakan. Jika sudah diserah terimakan. Artinya, kalau barang itu belum diserah terimakan, maka belum menjadi milik. Aku ngomong nang ade misalnya. Deh, aku duwe kelambi apik, Deh. Kamu tahu ngerti kelambi sing tak gawe wayah anu, Deh. Ku ge semrabus. Tak kene awakmu, Deh. Aku muni ngono tok. Hah? Tak kene awakmu, Deh. Tapi belum saya terima. Apakah baju itu menjadi miliknya Adi? Belum. Karena menjadi miliknya Adi itu ketika sudah terjadi serah terima. Maka selama barang itu belum terjadi serah terima, maka belum menjadi miliknya Adi. Paham ya? Paham ya? Yes. Falau mata al-mauhubu lahu awil wahibu qabla qabdi al-hibadah lam tanfasikh al-hibatu wa yaqumu warithuhu maqamahu fil qabdi wal ibadi. Sehingga kalau pihak mauhub lah, pihak yang diberi, dan pihak wahib, pihak yang memberi, terlebih dahulu mati sebelum terjadi serah terima, maka akad hibahnya tidak batal. Melainkan ahli warisnya menggantikan posisinya untuk melakukan serah terima. Gini Pak. Akad hibah itu meskipun pihak wahib mauhub lah salah satunya, pihak yang memberi atau pihak yang diberi itu mati sebelum terjadi serah terima. Oke? Maka akad hibahnya tidak batal, tetap berlanjut. Melainkan ahli waris daripada pihak wahib atau mauhub lah menggantikan posisinya untuk melakukan serah terima. Ini sering Pak kejadian ini Pak. Biasa yang ini kita wong medit. Wong medit tapi loman. Ya apa ya medit tapi loman iki. Ngono lah medit tapi loman. Ana wong Pak. Ana wong bapak duwe anak situk ndil. Dunyane pirang-pirang. Tapi wong medit. Tadi kabeh langsung kondo, tak kene awakmu, gak enak. Ngomongin nang wong-wong. Nang gone ajudan, nang gone tangan kanane. Tanahku sing nang kono tak kene anak. Hibah. Akhirnya tiba-tiba sebelum terjadi serah terima, pihak wahibnya, pihak yang memberikan itu sudah terlebih dahulu meninggal. Apakah hibahnya batal? Enggak batal, tetap berlanjut. Terus gimana? Wahibnya mati. Serah terimanya gimana? Belum serah terima. Maka ahli warisnya wahib menggantikan wahib untuk menyerahkan hibah yang ada. Oke? Oke? Yes? Dan ngono kuwi akeh. Wake gak percaya wake. Wake wong ku hibah, wis muni dikekne, tapi durung dikek. Paham mesti ya? Munine wis realita prakteknya belum. Iki duwe iki tak kene Sonep. Iki tak kene Bagas. Tak kene Faruk, ngono tok. Diamplopi tok. Tapi durung dikek. Lah itu nanti ketika misalkan hibahnya itu belum terjadi serah terima. Maka kalau meninggal salah satu dari kedua belah pihak, maka ahli warisnya menggantikan untuk melakukan serah terima. Sekarang begini Pak, sebelum saya lanjut. Mau tanya saya sampai mari. Ono tambahannya. Wa idza qabadha al-wa mauhubu lahu lam yakun lil wahibi ay yarji'a fiha illa ayyakuna walidan wa in ala. Ketika mauhub lah sudah menerima hibah itu, ketika mauhub lah sudah menerima hibah itu, maka bagi pihak wahib tidak diperbolehkan untuk menarik, diperbolehkan untuk menarik hibah itu kecuali bila mana orang tua dan anak. Kecuali bila mana orang tua dan anak.
Ana wong. Mari ngekeki. Hah? Tak kai deh. Kai duit deh 500. Jikekno. Saya selaku wahib, aku pemberi, Ade selaku mawhub lah pihak yang diberi. Kita tak kai duit deh 500. Sudah diterima oleh pihak yang diberi. Tiba-tiba, kasih coba dia 300 deh. Kasih coba dia tiba-tiba orang butuh liane deh. Nggak boleh. Ku cari wong Jawa balik ilat. Hah? Nggak boleh. Pemberian itu kalau sudah diterima oleh pihak mawhub lah, maka tidak. Betul anak kan sisanya lah. Kita ngobrol. Betul. Kalau anak kan sisanya lah. Islam juga Kecuali bila mana itu adalah hubungan anak dan juga orang tua. Lek wong tua karo anak iki ra apa-apa, Pak. Nggak apa, nggak ada masalah itu. Orang tua dan anak ya. Meskipun sudah diberikan, wis dihibahne, moro dijaluk kuwi gak apa-apa. Orang tua anak pokoknya. Anak ke orang tua ke anak itu gak apa-apa. Contoh. Bagas langsung guyu diwara contoh. Nek Bagas guyu ya. Diwara contoh guyu Bagas. Misalnya Bu Nur Inayati. Bagas guyu di sini. Terus tak contohnya wis kerasa Bagas. Waduh, kena iki aku jadi Bagas. Pelayan aku. Aduh ya Allah. Contoh. Bagas jaluk namanya. Mak, aku tuh ada expect, Mak. Lah gue sih aji lho gak suruh dhewe. Marang karo mak, ya gas tak tukokne gas. Ditukokne tenan, ex-mike kuwi jan. Diserahno wis nang Bagas. Bagas selaku pihak penerima sudah menerimanya. Wis diterima. Nah kok ternyata oleh 3 dino, oleh petang dino, oleh sak wulan Bagasnya blendesi. Blendesi. Akhirnya ex-mike dijaluk karo mak. Kayaknya gas gak sidok gas. Loh, cari gue juga no, saya dijaluk loh. Ilik-ilik kan, begini. Meskipun hibah itu sudah diterima oleh pihak mawhub lah, pihak yang diberi, itu kalau urusannya orang tua ke anak, anak ke orang tua itu boleh diminta kembali. Wah, pemana urusannya ngono kuwi mau. Was, jaluk mana ya? Ono benernya hati kan? Nah, jaluk ibu. Boleh jaluk. Nah ini, pokoknya kalau urusannya orang tua ke anak itu boleh diminta. Orang tua ke anak. Napa kok ngoten Gus? Karena hubungannya begini Pak. Hubungannya kalau orang lain yang memberikan ke kita itu muttaham. Jadi ada prasangka buruk ketika dia itu menarik kembali pemberiannya. Sale yo, aku ngkai Faruk duit 500. Hah? Barang tak kei, mana jaluk maneh? Lho gak ono rek, ngerjai aku jenenge kon. Hah? Muttaham. Tapi kalau orang tua ke anak, anak ke orang tua ke anak, anak ke orang tua itu tidak mungkin meminta pemberiannya tanpa alasan yang maton, paham ya? Kok mana Bagas ini jaluk? Nah, meminta kembali pemberiannya, itu pasti ada alasan yang kuat. Sehingga syariat itu memberikan keringanan, kalau orang tua ke anak, anak ke orang tua itu hukumnya tidak apa-apa menarik kembali pemberian yang diberikan. Paham guys? Bagas mantuk luruk. Waduh, 70 juta ilang rek X-Max kira. Ngono kuwi. Malah urusan wong tua nang anak, anak wong tua itu boleh untuk diminta kembali. Enggak apa-apa. Karena orang tua ke anak, anak ke orang tua. Krono kadang ini lho, Pak. Wong tua itu kadang ya mohon maaf. Wong tua itu biyen yo ngekeki panjene. Tapi satu saat itu ada kondisi di mana orang tua itu ternyata butuh uang. Akhirnya pemberiannya diminta. Itu satu kewajaran, paham maksudnya? Hah? Apa aku tunggu ya, Bro? Faruk tunggu ya. Sale Faruk, biar itu kok karo Pak Imam R15. Wis ditukane Pak Mo tuku dhewe. Oh, nggone Mas. Misalnya itu Pak Imam R15. Orang kok Pak Imam pas butuh duit untuk mengembangkan bisnisnya. Akhirnya Faruk dibisi alon-alon. Tuh,
Kamu lagi ngaji seru gak tau sepedaan kan. Sepeda tak jaluk rugi tak gawe gedekno bisnis. Lagi Faruk harus dengan legowo sebagai anak yang berbakti. Oh, jauh kok sepeda, Pak. Aku dolen gak apa-apa. Wah, ngono lho. Lho, ngono kuwi kudune. Gawe wong tuwa ngono kuwi. Kowe iki kandhani ora percaya. Ojo sepeda, Pak. R15 sing kok ning jenengan. Gowon. Tak tukokne nek, Pak. Sak kuate gegerku tak tukokne nek. Tak rewangi ngembangne bisnis. Kudu ngono kuwi anak. Yo, guys. Pemana anak mes itu kok idul bagas. Kudune ngono kuwi. Bisi imaane. Gas, barangmu anu yo tak dol yo. Bu butuh duit, Gas. Oh, dok barangku, Bu. Tak rewangi entek ngamek, Bu. Wah, aku jenenge Bagas mari mondok tenani ngono kuwi. Mari mondok pacet ra beres kuwi jenenge. Kudune ngono kuwi. Anak wong tuwa ngono kuwi. Ya Allah, ya Rabbi. Mergo ora enek ceritane, Pak. Wong tua normal itu gak enek ceritane. Dukuk meminta barang yang telah diberikan ke anak itu ndak ada. Kok ono iku wis kepeksa pol. Bahkan wong tua kadang kepeksa pisan. Dukuk njaluk barang sing wis digatek. Cara wong tua kan duwe gambaran, ya Allah, usaha kok pas kolab ngene. Ya apa ya? Ono aku duwe barang tak kekno anakku tapi. Iku njaluk gak enak, Pak. Padahal butuh asli. Ngono cara takon karo Bagas, butuh apa, Bu? Gak butuh apa-apa, iku jawaban. Makanya sing kudu paham kuwi anak. Paham, Bro? Kok Faruk lho anak yang berbakti. Faruk hidupnya sudah diwakafkan untuk Pak Imam. Untuk tokonya Pak Imam. Kowe digandani kok ora percaya. Jadi anak yang berbakti. Hidupnya Faruk itu sudah diwakafkan untuk tokonya Pak Imam. Loh, masih Faruk orang rewangi toko. Adik Faruk orang rewangi toko. Dul Faruk tok. Padahal Dul Faruk orang nganggur. Mari nunggu toko langsung budal ngaji sampai dawalu. Wah. Mbok dalu durung dikongkon Gus Faiz ngrewangi apa tanda gawe apa. Mbok isuk buka tuku maneh ngono terus war. Hebat, hidupnya sudah diwakafkan. Kalau Kak Suwakar. Guyu malah. Ya Allah, ya Allah. Lah hibah itu, Pak. Pemberian itu ada pemberian itu yang sifatnya dimutlakkan, ada pemberian itu yang sifatnya tidak dimutlakkan tapi ditentukan. Maka yang paling penting kalau kita itu diberi orang lain, kita harus menjaga qasdu daripada pihak wahib. Kita harus menjaga daripada niatan, keinginan daripada pihak pemberi. Aku duwe duit 20.000. Tak kene Vian. Yan. Iki gawe nge-grab Yan yo. Pian pikirane ngene, lek tak gawe nge-grab, aku gak itu wis cincau jadi. Aku tak melakukan boleh. 20 tak ketua cincau. Oh ndak boleh, Pak. Ndak bisa. Kan padha ae Gus penuntut omahe. Tapi akad uang ini diberikan untuk kamu naik kendaraan. Ndak boleh kamu gunakan yang lain. Paham mesti? Soalnya bisa ngoni bunyai, tapi mulai wae liburan. Nah, pergi gawe Pak bis. Politik soalnya. Kok mau carane? Berekod yo. Ndak boleh, Pak. Kok umpama dhuwit kuwi ra sido mbok gawe Pak bis, kudu mbok balekne wajib. Karena qasdul mu'ti, qasdul wahib, keinginan daripada pihak pemberi harus digunakan. Kok ora balekne tak kandhani. Titik. Paham? Lho yo. Paham baru? Hah? Kadang itu harus, Pak. Enggak bisa enggak? Harus. Kono wong transfer nang Gus Faiz. Gus, niki derek nyang kuyung damel maulidan. Masih duit maulidan wis turah-turah gak oleh tak pangan. Kudu tak lebone gawe mauli. Paham ya? Hah? Kayak iki duit bendelan 2.000 5.000. Pakaian pol ya. Ana wong nyumbang sak bendel 2.000-an, sak bendel 5.000-an. Ya tak lebone pancet. Apa terus oh kakean iki? Eman 5.000 sak bendel 500. 2.000 sak bendel 200. Apa tak nih? Ora dul. Masih pojol ya tak lebokne kabeh. Karena memang qasdul mu'ti. Keinginan daripada pihak pemberi itu untuk itu. Gak oleh terus aku ngerekod doyo, wis cukup. Iki jegirnya ya kalian. Meskipun ada kebutuhan yang lain yang lebih butuh, enggak bisa. Kecuali kita pamit kepada pihak pemberi. Paham saya? Jadi lek wis ngekek iku ono atas namae, didamel ngeten yo ngeten. Masih gak butuh ngeten yo ngeten. Terutama pengurus-pengurus masjid, pengurus musala, kudu pinter-pinter. Ono wong moro nang ngene musalae Dul Baruk. Musala apa jenenge? Hah? Hayatuddin. Musala jenenge Hayatuddin. Ana wong
moro nang Musholeh Faruk Hayatuddin, mari jamaah, moro-moro marani Pak Imam. Pak Imam, saya minta tolong ini titip uang 1 juta buat beli karpet. Wes omongane ngono, buat beli karpet. Wes wong ngali Pak Imam mangenangen, karpet lu si api. Emang 2 juta gitu karpet. Geliane masjid gak butuh karpet saiki. Butuh salon gitu, salon. Gak boleh. Lah karpet si api Gus. Gak bisa, Pak. Karena keinginan daripada pihak pemberi untuk beli karpet. Meskipun karpetnya masih bagus. Mungkin sing ngekek iku nyumbang gawe karpet, mung gue sing ngekek karpete wis paham mesti. Makanya kita itu harus menjaga keinginan daripada pihak pemberi. Karena pihak pembelasan tersendiri kenapa pemberiannya itu harus diberikan catatan. Oleh lian. Oh, kalau sakarpe dhewe, dikek yo sakarpe dhewe. Kecuali kalau diberinya itu mutlak. Nang masjid ngono. Kalau masjid dikai dhuwit niki damel tumbas keramik. Keramik iso apik, Gus. Butuhne menara yo. Gak oleh haram dosa sampe. Nah, butuhne menara ya, Gus. Gak butuh keramik. Pamit ono sing duwe duit. Pak, ngapunten. Pak ngapunten. Niki masjid keramik butuhne damel menara. Kalau damel menara angsal ta. Oh, nggih mboten napa-napa. Kalau gitu enggak apa-apa. Enggak boleh. Makanya, Pak. Bapakku biyen, jane gak bapakku, masih aku barang ngono. Kowe lek duwe aku ora usah buka catatan. Bari nyerimpet di Pak. Apa gak kayak nyerimpet di? Enggak nyerimpet yo. Bapakku biyen ngono Pak lek duwe wong. Ya ini damel mulutan. Diwara mek bapakku. Wis iki kekno aku ae. Dudu bapakku pengin mangan duwe dudu. Tapi lek dikekno nang bapakku, dikekno nang aku, saenakku lek ngolah. Kok misal mlebu dige mulutan ya alhamdulillah. Kok misalnya melbune gawe tuku mangane arek-arek santri ya alhamdulillah. Tapi kan bebas. Tidak ada catatan yang iki warning. Kalau kayak berat aku cok ngene lho, double mulutan Gus. Mau nyerimpeti kuwi. Oleh lek turas setengah kilo terus gawe apa? Ngenteni mulutan tahun meneh. Guyu. Ku nyerimpeti akhirnya, Mbak. Gus iki double mulutan. Lah kok turas setengah kilo? Mesti tak simpen akhirnya udah melikur mulutan. Kan nyerimpeti kuwi, Pak. Harus dicatat tuh. Jangan kayak ngono kuwi. Jadi kayak embel-embel, nyerimpeti kuwi. Ya. Nyerimpeti. Transfer Gus Faiz. Gus iki jenengan damel sak maslahate damel napa ngono. Guys ya. Iki ngomong tenanan iki ora guyonan iki. Daripada nyerimpeti. Gus damel maulidan. Lah tur 2000 lho terus ya apa? Dapat tuh wakil kan 500 1 juta disimpan kayak bener sih kena mulutan. Lah repot Pak. Aku lagi poso. Gus niki damel buka. Lah wis mari buka. Lah terus ya apa duit iki? Judulnya damel buka. Paham saya. Kecuali bila mana embel-embel yang diberikan itu murni mujarradut tabassut. Murni untuk apa istilahnya ya? Murni untuk apa itu namanya? Abang-abang lambe. Ngerti nggak abang-abang lambe? Biasanya wong kayak duit, ono catatannya tapi abang-abang lambe, basa basi. Pian nek riyo-riyoane biasanya namanya wong-wong mbek bapake ngono disangoni. Iki gak tuku permen ngono. Iki gak tuku es, 50.000. Lha iku lho gak tuku es mari Mas oleh piro 50.000. Lah ngono mosok kudu tak gak tuku mari Mas kabeh, Gus. Mosok kudu tak gak tuku permen kabeh, Gus. Yo gak, ku jenenge basa basi. Itu namanya catatan yang diberikan tidak sungguh-sungguh untuk dilakukan. Ya mek sekedar basa-basi. Tapi kalau catatan itu catatan sungguhan, yo gaen tenan. Ya sampai gak. Ojo ngene, pokoknya mau basa-basi, mbahmu kuwi basa-basi. Kuwi serius, Mbah. Coba ngebasa-basi. Wae basa-basi gak ada ngebasa-basi, wae basa-basi gak ada ngebasa-basi, repot. Sesuai lah, harus sesuai. Kalau orangnya itu memberikan catatan rangkanya basa-basi, ya basa-basi. Paham ya? Kan didelok to Pak wong kei dhuwit iku. Ana wong transfer 1 juta marah nang aku misalnya. Ku iki Gus damel nderek tumbas tuyo ta napa ngoten damel ngaos. Masa 1 juta ge tuku tuyo. Kan ketok Pak bahwa itu nadanya nada basa-basi. Cuma wongnya mungkin nganggep nominalnya terlalu kecil, akhirnya munine ngono. Bisa dilihat maksud saya itu. Tapi kalau memang catatan yang diberikan itu betul-betul catatan yang mengikat, harus dilakukan. Paham gak sih? Bagas transfer mae. Ma iki digawe anu ma yo, digawe tuku bensin. Gak kena gawe liyane, Gas. Gak kena.
Didelok bensin oh mari Gus Mas mari tukokne jadi Bagas. Kowe tak heliane. Oh gak kena. Mohon maaf, gak kena. Kudu disane bensin. Karena akad hibahnya pemberiannya itu untuk yang seperti ini. Oh gak kena liane. Hah? Yo. Makanya gue mau, boleh transfer awak dewi ke semuanya mutlak gue bayar air. Gak kono nyerimpet di, Faru gitu beras repot. Nih gue double mulutan, turun setengah kilo terus diapa? Misalkan tadi setahun mulutan gas, tapi gak apa-apa. Pun wa ida akmaro syahsun syai'an sak menten lanjut besok ila akhirullah alam bisawab.